Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang rencana strategi bisnis internasional produk rendang dan Amerika yang menjadi negara tujuan ekspor dalam beberapa bab. Jadi untuk bab 1 maka membahas tentang rendang. Rendang adalah masakan Minangkabau yang berbahan dasar daging yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Masakan merupakan olahan daging biasanya menggunakan sapi atau kerbau atau telur yang dimasak dengan suhu rendah dalam waktu lama dan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Manfaat rendang itu ada 3, kaya vitamin dan mineral, kaya protein dan rempah-rempahnya dapat menangkal penyakit. Amerika Serikat adalah negara federal di benua Amerika Utara. Amerika Serikat tersebut adalah negara terbesar ketiga di dunia berdasarkan wilayah dan memiliki populasi sekitar 331 juta. Ibu kotanya adalah Washington DC. Amerika Serikat sendiri adalah negara maju dan ekonominya terbesar di dunia dengan sektor dan industri yang kuat dan beragam. Negara ini juga memiliki pengaruh besar pada politik dan budaya dunia. Amerika Serikat memiliki sistem pemerintah konstitusional yang terdiri dari 50 negara bagian dan beberapa wilayah non-negara bagian. Selanjutnya adalah bab 2 tentang strategi wilayah. Strategi wilayah dibagi menjadi 3, yaitu strategi standarisasi, strategi lokalisasi, dan juga strategi transnasional. Yang pertama adalah strategi standarisasi. Strategi standarisasi produk rendang yang diekspor ke Amerika merupakan pendekatan untuk memastikan produk rendang yang diproduksi memenuhi standar yang ditetapkan oleh pasar Amerika. Ini untuk memastikan bahwa produk rendang dapat diterima oleh konsumen Amerika dan memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan dari Badan Pengatur dan Kesehatan Amerika. Dalam strategi standarisasi dibagi menjadi beberapa strategi lagi. Yang pertama, patuh terhadap hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Yang kedua, standarisasi produk atau harus memenuhi standar yang tersedia di Amerika Serikat. Yang ketiga, produk rendang harus bersertifikat halal. Dan yang terakhir adalah tentang promosi produk. Secara keseluruhan, strategi standarisasi produk rendang yang diekspor ke Amerika merupakan pilihan utama tim kami. Alasannya adalah Amerika Serikat di sini merupakan pasar utama yang ingin dituju. Selain itu, rendang juga sudah memenuhi standar kualitas yang tinggi secara global. Dan rendang memiliki nilai budaya yang kuat dan telah diakui secara global. Yang selanjutnya adalah strategi lokalisasi. Strategi lokalisasi produk rendang yang diekspor ke Amerika merupakan cara untuk menyesuaikan produk rendang dengan kebutuhan pasar Amerika. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang preferensi konsumen dan persyaratan regulasi di Amerika. Ini bertujuan agar produsen rendang dapat menciptakan produk yang memenuhi selera dan kebutuhan pasar. Dalam strategi lokalisasi ini dibagi menjadi beberapa strategi lagi. Yang pertama, perlu dilakukan adalah menyesuaikan rasa dan aroma. Strategi selanjutnya yaitu memilih kemasan produk yang cocok dan mempunyai kualitas. Strategi selanjutnya, meskipun pelaku ekspor harus beradaptasi dengan budaya negara tujuan, rendang yang diekspor harus masih dipromosikan dengan citra produk lokal. Dan strategi yang terakhir, yaitu pelaku ekspor pastinya harus mematuhi peraturan yang berlaku. Secara umum, strategi lokalisasi produk rendang yang diekspor ke Amerika tidak dipilih oleh tim kami. Alasannya adalah rendang bukan diekspor dengan tujuan ingin menyesuaikan produk dengan preferensi lokal di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah strategi transnasional. Strategi transnasional ini untuk produk rendang yang diekspor ke Amerika adalah pendekatan yang mencakup integrasi produksi, penjualan, dan pemasaran secara global. Dalam hal ini, para produsen rendang tidak hanya mengirimkan produknya ke Amerika, tetapi juga terlibat dalam kegiatan yang lebih luas di beberapa pasar global. Pendekatan ini memungkinkan produsen memaksimalkan keuntungan dan mengurangi risiko dengan mendiversifikasi pasar. Dalam strategi transnasional ini, pelaku ekspor rendang mencoba untuk memperluas pasarnya ke seluruh dunia. Ini dilakukan dengan menggunakan jaringan penjualan yang ada di berbagai negara dan membangun hubungan dengan agen dan distribusi lokal. Untuk rendang yang diproduksi sendiri dan diekspor, itu harus memperhatikan rantai pasokan global. Lalu, dengan strategi transnasional ini, perlu dan harus mempertimbangkan manajemen sumber daya manusia dari berbagai negara, terutama dari Amerika. Secara umum, strategi transnasional ini merupakan pilihan opsional bagi tim kami.
jika terdapat perbedaan dalam preferensi konsumen dan standar kualitas antar pasar domestik dan Amerika Serikat. Selain itu, jika ada banyak pasar global yang ingin dituju, maka strategi transnasional dapat memungkinkan pelaku ekspor rendang untuk memperluas pasar secara global. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu strategi masuk pasar asing, yang dibagi menjadi 6, yaitu ekspor, licensing, franchising, joint venture, akuisisi, dan juga greenfield. Untuk ekspor adalah salah satu strategi masuk pasar asing yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha rendang. Strategi ini memungkinkan perusahaan rendang untuk memperluas pasar mereka secara global dan meningkatkan pendapatan usaha. Lalu selanjutnya adalah licensing, merupakan strategi masuk pasar luar negeri yang dapat dilakukan dengan menjual hak lisensi penggunaan merek dagang, teknologi, atau proses produksi kepada perusahaan Amerika yang ingin memproduksi atau memasarkan rendang dengan merek terkenal di Indonesia. Lalu franchising adalah strategi memasuki pasar luar negeri yang melibatkan penjualan hak waralaba kepada pihak lain yang ingin memproduksi dan menjual produk rendang di pasar Amerika. Lalu ada joint venture, yaitu strategi di mana 2 atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk entitas bisnis baru dengan tujuan berbagi risiko dan manfaat melakukan bisnis di pasar luar negeri yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha rendang. Lalu selanjutnya akuisisi, yaitu salah satu bentuk strategi masuk pasar luar negeri untuk pelaku usaha rendang yang dapat digunakan untuk mengekspor rendang ke Amerika Serikat dengan menggunakan strategi ini melibatkan pembelian dan akuisisi perusahaan lokal di Amerika untuk memasuki pasar baru. Lalu yang terakhir adalah greenfield. Greenfield sendiri merupakan salah satu strategi masuk pasar asing yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan produsen rendang Indonesia untuk masuk ke pasar Amerika, yang melibatkan pembangunan pembuatan pabrik atau unit produksi di Amerika tanpa mengakuisisi atau bermitra dengan perusahaan lokal di Amerika. Selanjutnya bab 4 adalah strategi distribusi dan komunikasi. Strategi distribusi dibagi menjadi 3, yaitu eksklusif, intensif, dan juga selektif. Sedangkan strategi komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu advertising, sales promotion, public relation, dan juga direct marketing. Untuk strategi distribusi yang eksklusif, sehubungan dengan ekspor rendang ke Amerika Serikat, produsen rendang dapat bermitra dengan penjual eksklusif di Amerika untuk memasarkan dan mendistribusikan produk rendang mereka secara eksklusif di wilayah tertentu di Amerika. Untuk strategi distribusi intensif, untuk ekspor rendang ke Amerika, mereka dapat bekerja sama dengan distributor atau agen untuk mendapatkan produk rendang di beberapa outlet di Amerika Serikat, di toko-toko Asia, supermarket, atau toko online. Untuk strategi distribusi yang selektif, perusahaan rendang dapat menggunakan strategi ini dengan mendapatkan produk rendang di toko khusus dan supermarket yang menyimpan makanan Indonesia atau di toko yang menyimpan makanan premium. Perusahaan rendang juga dapat bekerja sama dengan agen atau distributor untuk mendapatkan produk rendang di tempat yang sesuai dengan citra, merek, dan standar kualitas produk mereka. Adalah strategi komunikasi. Strategi komunikasi yang pertama adalah advertising, yaitu cara produsen mengiklankan produknya dengan menarik perhatian konsumen melalui berbagai sarana seperti televisi, radio, media cetak, dan juga media sosial. Sehubungan dengan ekspor rendang ke Amerika Serikat, strategi komunikasi promosi ini dapat digunakan untuk meningkatkan brand awareness dan memperkenalkan produk rendang ke pasar. Selanjutnya adalah sales promotion. Sales promotion adalah cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan di Amerika Serikat dengan memberikan tambahan intensif atau keuntungan bagi konsumen yang membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah public relation. Public relation dapat digunakan untuk membangun citra dan reputasi yang baik bagi produk rendang di Amerika Serikat. Untuk yang terakhir adalah direct marketing. Direct marketing adalah strategi komunikasi pemasaran langsung yang dapat digunakan untuk menjual dan memasarkan produk rendang di pasar Amerika secara langsung kepada konsumen atau calon konsumen tanpa menggunakan perantara. Tenaga kerja lokal di Amerika Serikat adalah orang yang bekerja di Amerika Serikat. Mereka warga negara AS atau orang asing dengan izin kerja yang sah. Tenaga kerja di Amerika Serikat diatur oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Tugas departemen tersebut adalah menyusun pedoman tentang kondisi kerja, upah minimum, perlindungan keselamatan kesehatan kerja, serta melindungi hak-hak karyawan dan pengangguran. Budaya kerja di Amerika Serikat. Sekarang kita akan membahas budaya kerja Amerika Serikat. Setiap tempat memiliki budaya kerja yang berbeda. Jangankan beda benua, beda negara, dan kadang budaya kerjanya juga beda. Perbedaan budaya ini seringkali menjadi kendala bagi kita yang ingin bekerja di perusahaan asing. Karena perbedaan budaya meliputi perbedaan etika, perbedaan cara bekerja, perbedaan mengemukakan pendapat, perbedaan cara bersosialisasi, dan lain-lain. Sekian dari kita, terima kasih.